Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Buya semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat ya. Nah, hari ini pelajaran PAI kita akan melanjutkan pelajaran Asmaul Husna. Kali ini kita akan membahas Asmaul Husna Al-Muqaddim dan Asmaul Husna Al-Baqi ya. Nah, kita akan bahas dulu Asmaul Husna Al-Muqaddim. Nah, apa arti Al-Muqaddim? Al-Muqaddim artinya adalah Allah Maha mendahulukan. Nah, maksudnya apa? Allah itu mendahulukan segala sesuatu yang Dia kehendaki. Ya. Jadi adanya sesuatu yang terdahulu dan mendahulukan itu atas kehendak Allah. Sebagai contoh, nah, Allah mendahulukan adanya peringatan sebelum adanya azab. Jadi manusia itu diperingatkan dulu oleh Allah. Melalui apa? Melalui kitab yang disampaikan kepada para rasul. Rasul menyampaikan kepada umatnya. Nah, dalam kitab itu ada peringatan-peringatan. Nah, jadi ketika peringatan itu tidak didengarkan atau dibantah, maka akan ada azab. Azab itu akan datang pada hari kiamat. Karena Buya yang Buya cintakan Allah. Jadi Allah Maha mendahulukan. Allah punya kehendak atas segala sesuatu. Dalam Al-Quran surah As-Saba ya, surah Saba ayat 30, Allah berfirman yang artinya, katakanlah bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yaitu hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau mempercepatnya sesaat pun. Nah, jadi manusia nggak punya kekuatan untuk menunda segala sesuatu, tapi Allah yang menentukan sesuatu, mendahulukan sesuatu atau mengakhirinya. Anak Buya yang mencintakan Allah. Jadi sikap apa yang seharusnya kita tunjukkan dengan beriman kepada Asmaul Husna Al-Muqaddim? Yang pertama yaitu selalu mendahulukan dalam hal kebaikan. Jadi kalau yang baik-baik itu jangan ditunda, dahulukan. Ya, karena yang nama kematian tidak ditunda. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Allah, maka secepat mungkin kita berbuat kebaikan. Yang kedua, mengerjakan sesuatu harus yang bermanfaat. Nah, tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, jangan menunda-nunda kerjaan. Ya. Jangan menunda pekerjaan yang bisa kamu lakukan hari ini. Jangan nunda sampai besok, karena akan semakin menumpuk. Dan yang keempat, mendahulukan kepentingan orang lain dibanding kepentingan pribadi. Karena kadang-kadang manusia ini suka egois. Nah, padahal dia sudah cukup dengan harta, tapi kadang-kadang ada orang lain yang membutuhkan, dia tidak peduli dengan orang lain. Maka tidak beriman seorang di antara kamu sampai kamu mencintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Artinya di sini adalah kita berbagi kepada orang lain dan juga membantu orang lain. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu Al-Baqi. Al-Baqi artinya adalah Allah Maha Kekal. Apa yang dimaksud dengan kekal? Kekal itu adalah Allah hidup selamanya. Allah tidak akan mati. Makhluk hidup yang diciptakan Allah, manusia dan semua makhluk yang ada di bumi ini, itu akan binasa, itu akan hancur, akan mati. Tapi Allah kekal abadi. Allah kekal dengan sendirinya. Allah tidak akan pernah ada akhirnya. Allah tidak akan pernah mati dan tidak akan pernah rusak. Berbeda dengan makhluknya yang akan hancur. Dan Abu yang mencintai karena Allah. Maka jika kita meyakini Allah itu Maha Kekal, abadi, sikap apa yang kita tunjukkan? Yang pertama adalah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dikehendaki Allah pada kita. Kita berserah diri kepada Allah. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh sombong karena kita ini hidup hanya sementara. Kalau hari ini kita punya jabatan itu nggak lama, sebentar. Jika kita punya harta, kita nggak pernah tahu kapan Allah akan ambil harta kita. Jika hari ini kita sehat, kita nggak pernah tahu juga kapan Allah akan memberikan kita sakit. Maka kita jangan sombong dengan apa yang kita miliki, karena sesungguhnya itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, perilaku apa yang ditunjukkan jika kita beriman kepada Al-Baqi, bahwa kita harus sering beramal soleh. Kenapa? Karena amal soleh pahalanya kekal di sisi Allah. Semua harta itu nggak kekal, akan hilang, akan binasa. Tapi amal soleh itu kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim yang beriman kepada Asmaul Husna Al-Baqi, hendaknya kita beramal soleh, perbanyak amal soleh untuk menolong kita nanti di hari kiamat. Nah, karena pahalanya kekal di sisi Allah. Anak-anak Buya yang mencintai karena Allah. Dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26-27 menunjukkan
Allah memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tetap kekal, kekal abadi. Ya, kebesaran Allah dan kemuliaan Allah sangat kekal. Ya. Dalam Al-Surah Rahman yang bunyinya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Dan anak buah yang dia cintakan Allah, itulah tadi Asmaul Husna, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Silahkan kerjakan AKS-nya setelah ini. Sampai di sini dulu materi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.